kelompok 6 dan kami akan melakukan penelitian mengenai globalisasi komunikasi. Nah, tentunya penelitian yang kami lakukan pada hari ini bukan di tempat ini, melainkan di ITC. Yuk, let's go. Ikutin perjalanan kita terus. Taking care of me, don't need a damn thing. I've been living on an island too. I've been living on an island too. I've been living on an island too. I've been living on an island. Tell me, can we? Shawty suck my dick, then I get lost. Alasan memilih ITC sebagai tempat untuk melakukan penelitian tentang globalisasi adalah karena tempatnya sebagai pusat elektronik dan alat komunikasi yang cukup terkenal. Hal itu memudahkan kami untuk meneliti tentang globalisasi komunikasi. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di sana mengenai globalisasi komunikasi, yaitu globalisasi yang terjadi di lokasi tersebut, dampak positif dan negatif dari globalisasi di lokasi tersebut, sikap terhadap globalisasi yang terjadi. Nah, kita sudah hampir sampai ke tempatnya. Ikuti terus perjalanan kami dalam meneliti tentang globalisasi komunikasi di ITC. Ya, sih Pak. Tidur. Bro, let's go bro. Ya, kita sudah di ITC pada kali ini dan kita mau melakukan penelitian kita mengenai globalisasi komunikasi. Ayo kita masuk ke dalam ITC. Let's go. Sebelum kita masuk ke dalam penelitian kita, saya akan menjelaskan pengertian mengenai dasar dari sebuah bentuk globalisasi atau dari pengertian globalisasi itu sendiri. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia ini semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, globalisasi mengubah dunia menjadi satu kesatuan dan terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan manusia. Namun, globalisasi memiliki berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah bentuk globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi bidang komunikasi adalah proses komunikasi dalam bertukar pesan kepada seluruh orang di dunia dalam waktu yang cepat. Dengan adanya globalisasi di bidang komunikasi membuat proses penyampaian pesan semakin mudah dan tersampaikan dengan cepat. Contoh dari globalisasi komunikasi adalah majunya perkembangan teknologi smartphone dalam keseharian kita, seperti kita dalam bermain gadget contohnya, serta banyaknya sosial media atau akun-akun sosial media serta aplikasi-aplikasi sosial media yang beredar di internet, dan juga mudahnya menerima informasi dan berita yang beredar secara real time atau secara langsung. Lihat banyak sekali alat komunikasi yang beredar di sini. Globalisasi yang terjadi di tempat ini adalah banyaknya alat komunikasi seperti smartphone, handphone, laptop, dan tablet. Mulai dari produk bekas hingga produk terbaru. Di tempat ini orang-orang melakukan jual beli akan barang-barang tersebut. Hal tersebut bisa kita lihat bahwa masyarakat sudah mulai terbiasa dengan alat komunikasi yang lebih canggih dan akibat terjadinya globalisasi. Namun dari globalisasi tersebut terdapat dampak negatif dan positif, yaitu dampak positif kemudahan komunikasi tanpa mengenal ruang dan waktu, pencarian informasi yang cepat, tepat, dan akurat, serta memajukan pertumbuhan ekonomi melalui transaksi online. Dan juga ada dampak negatifnya loh, kejahatan siber, kemudahan akses informasi yang tidak baik, menjadi penyebab mulai lunturnya kebudayaan lokal karena tergurasnya pengaruh budaya asing, serta masyarakat tumbuh jadi
pribadi individu yang punya kecenderungan perilaku konsumtif. Ibu pertama kali punya HP apa? Pertama kali punya handphone dulu Nokia. Nokia. Ibu pertama kali punya HP apa? J1 saya. Sekarang ibu Sekarang pakainya iPhone. HP yang sekarang itu Android, Android. Samsung. kalau sekarang HP ibu ini apa? Vivo A21. Dan apa yang ibu rasain dari HP Nokia itu? Kalau untuk perbedaan jauh ya, dari fasilitas aplikasi, dari bentuk teksturnya, dari kameranya, dan isi semua handphonenya pun bahkan modelnya beda. Ya, jauh lah. Fokusan sekarang bisa moto, bisa YouTube, bisa ya pokoknya serba canggih lah sekarang daripada yang jadul. Lebih bagus ya bang ya. Yoi. Ada lah, dari kameranya kan beda jauh. Udah gitu dari menunya juga beda kan. Kalau foto itu kan double, ada WA bisnis, ada itu WA biasa. Kalau yang itu kan biasa aja, satu doang. Masyarakat yang ada, dan banyak dari mereka yang merasa lebih terbantu dengan teknologi komunikasi yang sudah ada sekarang ini dibanding dengan teknologi komunikasi yang udah ada dulu. Jadi di sini dapat dibuktikan bahwa perkembangan zaman itu mempengaruhi kehidupan manusia dari globalisasi komunikasi. Banyaknya HP-HP yang terbaru yang sedang beredar pada kalangan pada saat ini membuat banyak orang ingin membeli HP-HP tersebut. Tentu alat komunikasi tersebut dapat memiliki fitur yang lebih canggih dibanding dengan alat komunikasi yang dulu kita pakai. Maka dari itu kita harus lebih cermat lagi dalam menggunakan alat komunikasi atau sosial media yang kita gunakan saat ini, karena dampak dari globalisasi komunikasi itu lumayan atau bisa dibilang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, untuk akhir kata, kritisi globalisasi komunikasi. Sekian dari kami, kelompok 6. Terima kasih.